Nah, ini perbandingan parametrik dan non-parametrik. Sekali lagi, uji parametrik dilakukan ketika data kalian itu berdistribusi normal. Misal data kalian itu ternyata kalian uji normal dulu nih, terus ternyata dia nggak normal, maka otomatis kalian harus menggunakan si non-parametrik. Jadi kalau kalian ingin menguji hipotesis satu sampel dan data kalian normal, kalian bisa menggunakan distribusi Z maupun distribusi T, t-test. Tapi kalau data kalian nggak normal, kalian pakai yang sign rank test. Lalu menguji hipotesis dua sampel, juga sama, kalau data kalian normal, kalian pakai Z-test atau t-test. Kalau nggak normal, kalian pakai Wilcoxon rank sum test. Nah, untuk menguji paired sample, kalau data kalian normal, kalian bisa pakai paired t-test. Tapi kalau data kalian nggak normal, otomatis kalian harus pakai sign rank test, seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi. Kalau menguji hipotesis untuk lebih dari 2 sampel, otomatis kan kalau normal, misal normal, kita bisa pakai ANOVA. Tapi kalau nggak normal, kita harus pakai Kruskal-Wallis test. Nah, berikutnya, uji random, mau normal atau enggak, sama-sama kalian pakai run test. Run test sendiri kan udah pernah kalian pakai waktu kemarin uji error yang random ya. Bentar ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi kuncinya adalah data kalian itu berdistribusi normal atau enggak. Itu yang perlu kalian uji pertama kali. Jadi ketika kalian nanti mengerjakan tugas besar, yang perlu kalian uji pertama kali adalah data kalian normal apa enggak. Karena ketika data kalian nggak normal, kalian harus memilih yang uji-uji non-parametrik, tergantung tujuannya ya. Tapi kalau data kalian normal, kalian bisa pakai yang parametrik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tutorialnya langsung ya. Mana nih? Nah, uji non-parametrik ada di menu non-parametric test, di analyze. One sample untuk menguji hipotesis rataan satu sampel. Independent sample untuk menguji hipotesis rataan 2, 3, dan sekian sampel. Sedangkan related sample untuk menguji paired sample, sampel yang berpasangan. Bentar ya, ini. Kita ke uji hipotesis satu sampel dulu. H0-nya mu sama dengan mu 0, yang kalian asumsikan ya. H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Ya, mirip-mirip sih hipotesisnya sama yang parametrik. Cuman tools-nya aja yang beda. Nah, ketika kalian klik one sample, akan muncul menu seperti ini.
Nah, misal kalian pingin nguji yang OVO. Di field, kalian masukkan aja yang OVO. Terus kalian klik setting. Klik setting, kalian klik customize test. Kalian pilih compare median to hypothesis. Wilcoxon sign rank test. Nah, mu nolnya itu berapa? Hipotesis median kalian. Sebenarnya bukan mu sih. Ini median ya. Tapi saya lupa logonya median itu gimana. Ada gininya kalau nggak salah, ada topinya. Nah, kalian masukkan yang kalian asumsikan berapa. Mau 3, 4, 5, terserah lah. Terus test option, kalian klik test option. Signifikan levelnya 0,05 dan confidence intervalnya 95%. Ini otomatis ya, kalau alfanya 0,05 otomatis tingkat kepercayaan kalian 95. Kalau alfanya 0,1 berarti tingkat kepercayaannya 90 gitu. Terus kalian klik run. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Enaknya kalian tinggal lihat di kolom decision. Kalau decisionnya reject the null hypothesis, otomatis H0-nya ditolak, H1 yang diterima. Kalau bukan, yang warna biru, saya lupa itu tulisannya apa, itu berarti H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Kayak gitu. Oke. Berikutnya adalah uji hipotesis 2 sampel independen. H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kalian klik yang independent sampel. Oh iya, kalau uji hipotesis 2 sampel, masukin datanya adalah kalian urutin ke bawah. Kayak uji apa ya, kayak ANOVA ya kalau nggak salah. ANOVA itu kan diurutin ke bawah ya datanya. Jadi kolom 1 itu adalah data kalian, kolom 2 adalah kelompoknya. Jadi misal datanya ada 100, masing-masing kelompok ada 100. Maka 100 baris pertama adalah kelompok 1, 100 baris kedua adalah kelompok 2, 100 baris ketiga itu kelompok 3. Jadi urut ke bawah gitu. Nah, yang dimasukkan adalah kolom data yang sudah diurutkan ke bawah tadi. Terus grupnya jangan lupa dimasukkan kelompok. Kalau udah, kalian klik setting, kalian klik, harusnya choose ini dulu. Harusnya kalian klik choose testnya dulu, habis itu baru test option. Test optionnya sama, alfanya berapa, tingkat kepercayaannya berapa. Nanti hasilnya ini. Kalian pilih yang main with me ya. Choose optionnya, choose testnya kalian pilih yang main with me, you test. Nah, ini sama decision-nya reject H0. Nah, berikutnya uji hipotesis 2 sampel dependent. Sama ya, H0, H1-nya. Kalian pilih yang related sample. Nah, di field, kalau ini kalian nggak perlu mengurutkan data. Kalian tinggal bandingkan aja, mau bandingkan OVO sama GoPay, atau OVO sama link aja, atau GoPay sama link aja. Terus choose test. Choose testnya kalian bisa pakai sign test atau Wilcoxon match per sign rank. Test optionnya isi juga. Lalu di run. Nah, ini sama. Kalian lihat di decision-nya. Oke, yang terakhir uji enggak sih?
Ya, uji hipotesis lebih dari 2 sampel. Terus kalau Wallis, ini sama, kalian urutkan ke bawah untuk 3 kelompok. Independent sampel, H0-nya ini sama kayak ANOVA. Kalian masukkan data 3 variabel, ini tuh yang sudah diurutkan ke bawah 3 kelompok, grupnya juga by kelompok. Choose test-nya, kalau yang 2 sampel tuh Mann Whitney, kalau yang 3 sampel adalah Kruskal Wallis. Test option-nya kalian isi alfanya, terus kalian run. Nah, balik decision-nya apa. Itu aja sih untuk ini. Cukup mudah kan? Apakah ada pertanyaan? Bu, apa namanya? Nanti berarti hari Minggu tanggal 4 Juli itu pengumpulan 2 tugas ya, Bu? Iya. Tapi yang Tugas ini kan besar sama ini. iya. Yang ini kan simple ya. Kalian tinggal olah-olah data dikit di SPSS buat latihan. Oke, atau ada pertanyaan tentang ada pertanyaan tentang yang apa namanya kemarin regresi? Kayaknya kemarin yang regresi banyak yang bertanya ya, masih yang bingung. Coba ditanyakan di sini, biar kita ulik bareng. Apa yang bikin bingung waktu regresi? Ini. Ini beneran udah paham semua. Berarti udah siap ujian. Udah siap ujian semua.
Oke. Tidak ada pertanyaan? Sudah siap ujian semua? Kalau hening kan saya nggak tahu kalian siap atau enggak. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kita ketemu di UAS. Tetap semangat UAS ya. Apa ya? Jangan lupa belajar, jangan lupa latihan. Insya Allah nggak ada hitungan manual kok di UAS-nya. Benar-benar kalian harus memahami apa sih kegunaan dari masing-masing uji yang sudah kalian pelajari setelah di semester di mata kuliah statin ini. Kalian harus memahami gimana cara langkah-langkah melakukan pengujian. Uji asumsinya apa aja, post-hoc-nya apa aja, gimana cara memvalidasi model, dan lain sebagainya. Syarat-syarat untuk melakukan uji itu apa aja, gitu. Itu yang perlu kalian pahami, karena yang keluar insya Allah yang seperti itu. Dan ketika kalian diberikan hasil output SPSS atau output yang lain, software-software yang lain, kalian bisa baca atau enggak, kayak gitu. Intinya sih di situ sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, materi hari ini sekian dulu. Mohon maaf atas kekurangan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena pandemi belum berakhir dan kayaknya lebih parah ya. Di ITTS sendiri juga ada beberapa pegawai yang kena, dan kalau nggak salah saya dapat cerita juga dari beberapa mahasiswa juga ada yang kena, baik di Surabaya maupun di rumah masing-masing. Jadi tetap kalian harus jaga kesehatannya, itu paling penting, jaga imun, jaga semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa bermain, tapi bermainnya di rumah aja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizka. Oh iya, untuk jadwal presentasinya nanti menyusul setelah UAS ya. Akan Baik, saya infokan. Bu.